penjuru pelosok dunia. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin sekalian beserta teman-teman yang kami banggakan. Merah putih indah berkibar melambangkan kuatnya perjuangan bangsa. Hadirin apa kabar? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Keluarga adalah kekuatan sebuah bangsa karena memiliki sumber daya manusia yang beridentitas atau berkarakter tertentu di era globalisasi. Ya, kerapuhan dan malapetaka tengah mengancam keluarga Indonesia. Kasus kekerasan dalam rumah tangga menggulung, ketidakharmonisan rumah tangga sudah menjadi berita sehari-hari. Bahkan perceraian seringkali tidak bisa dihindari. Oleh Allah, hadirin wal hadirat rahimahullah. Profesor Dr. Sulaiman di dalam bukunya Wawasan Al-Quran menyatakan keluarga merupakan unit terkecil dari sebuah bangsa. Kebahagiaan sebuah keluarga merupakan miniatur dari kebahagiaan masyarakat dan bangsa. Ungkapan tersebut mengilustrasikan kepada kita bahawa negara yang thaibah akan terwujud apabila masyarakat sudah bersama. Masyarakat bersama akan terbentuk apabila keluarga telah sakinah, dan keluarga sakinah akan tercipta apabila dihiasi dengan akidah, mawaddah, warahmah, dengan profil seorang ayah yang bijaksana dan berwibawa, dengan figur seorang ibu yang penyayang, penyantun dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Inilah yang dimaksud dengan al-baibul madrasatul ula, yaitu keluarga sebagai sekolah pertama dan utama. Seiring dengan kehidupan bapa dan ibu dalam bekerja, ternyata telah menggusur dan menggeser cita-cita keluarga tersebut menjadi a matter of overnight parking list, many forced relationship. Keluarga hanya sebagai tempat persinggahan di malam hari, terutama untuk hubungan seksual. Demikian ungkapan Fakir Fakir dalam karya monumentalnya yang berjudul Reverie in Modern of Culture. Keluarga dalam perspektif Al-Quran, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, istilah kami menyampaikan syarahan yang bertemakan menggapai keluarga sakinah dalam perspektif Al-Quran. Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 6 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
artinya adalah merupakan fi'il amr, yang artinya pada kataku ini adalah kata kerja bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dikerjakan. Kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil amri lil wujub, artinya hukum asal suatu perintah wajib dikerjakan. Selanjutnya pada kata ahliku yang artinya keluarga, maksudnya ajarlah semua keluarga untuk taat kepada Allah, yang dengan itu mereka dapat terhindar dari api neraka. Dewan Hakim yang dimuliakan oleh Allah, hadirin wal hadirat rahimahullah, Imam Ali As-Sukuni dalam Syurah At-Tafsir menjelaskan ayat tersebut. Jagalah dirimu dan peliharalah istri-istri dan anak-anakmu dari siksaan neraka yang panas dan pedih, dengan cara memerintahkan mereka meninggalkan maksiat, mengerjakan ketaatan, serta mendidik dan mengajari mereka dengan agama. Apakah potret keluarga sekarang sudah sesuai dengan konsep keluarga sakinah? Jawabannya secara jujur, kita tidak mungkin menutup mata dari kasus demi kasus yang terungkap. Ternyata telah mencerminkan kehancuran moral yang berasal dari keluarga yang tidak sakinah dan tidak harmonis. Sebagai bukti, ada anak yang memperkosa ibu kandungnya sendiri, ada ayah yang mencuri anak perempuannya, dan ada ibu yang menjual anak gadisnya. Bukan itu saja, yang lebih mengkhawatirkan adalah munculnya keluarga ideal yang bebas dari aturan norma dan aturan agama. Lahir keluarga multilateral dengan kesibukan masing-masing anggota keluarga. Bapak pergi kantor, ibu pergi arisan, terserah anak mau pergi ke mana, pergi shopping, ke bulan di jalan, atau rumah Tuhan, sampai kampus dan libur. Ayat tersebut merupakan landasan teologis dan metodis bagi orang tua dalam menjaga anak-anaknya sebagai amanah dari Allah. Ya ibu, orang tua selain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan materi kepada anaknya, berkewajiban pula untuk memenuhi kebutuhan imateri berupa pendidikan dan bimbingan agama. Kenapa demikian? Sebab materi tidak menjamin anak hidup bahagia apabila tanpa kasih sayang orang tua. Materi tidak menjamin anak hidup sukses di masa depan apabila tanpa pendidikan dan bimbingan agama. Dewan Hakim yang dimuliakan oleh Allah, hadirin wal hadirat rahimahullah. Namun sangat disayangkan hadirin, potret seorang ibu di zaman sekarang,
serta jadilah orang tua yang penyayang terhadap anak-anaknya. Jika sikap ini yang diaplikasikan orang tua, insya Allah akan lahirlah aulad dan auladan, anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat, akan menjadi banggaan orang tua, keluarga, masyarakat, nusa, bangsa, dan agama. Inilah yang harus menolong orang tua dari siksaan akhirat. Hal tersebut sesuai dengan janji Allah Al-Quran surah At-Tur ayat 21 yang berbunyi والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان Dewan Hakim yang dimuliakan oleh Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian janji Allah apabila orang tua beriman dan mau mendidik anak-anaknya dengan keimanan, maka Allah akan menyatukan mereka di akhirat dan diberikan pahala yang berlimpah. Dengan demikian, dari uraian tadi dapat disimpulkan keluarga merupakan bagian dari bangsa. Jika kita mendambakan bangsa yang maju dan jaya, maka ciptakanlah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu keluarga yang dihiasi dengan akidah dan agama. Suami istri bisa menjalankan kewajibannya dalam mendidik anak-anaknya sebagai penerus laju penyambung tongkat estafet perjuangan bangsa. Generasi penerus yang terlahir dari keluarga yang berlandaskan norma agama akan melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter dan perspektif Al-Quran sebagai manusia terbaik dan selalu melakukan